Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, jumpa lagi hari ini dalam materi bimbingan konseling. Semoga kalian semuanya sudah dalam kondisi sehat walafiat. Kita jumpa lagi walaupun dengan suara. Ya. Materi kita hari ini etika dalam menggunakan media sosial. Sebelumnya, mari kita awali dulu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita berjalan lancar dan kalian bisa mengikuti dengan baik. Etika dalam menggunakan media sosial. Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berintegrasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial saat ini sudah dibutuhkan oleh masyarakat dan juga media sosial bisa sebagai tempat untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi. Namun sayangnya masih banyak yang belum memahami etika di dalam bermedia sosial, yang akibatnya banyak terjadi penyalahgunaan media sosial, baik dalam penyebaran informasi bohong hingga pelecehan. Sehingga sekarang banyak yang sampai tersandung masalah hukum. Media sosial atau media untuk bersosial itu ada dunia nyata dan dunia maya, yaitu media sosial. Selain sangat penting, media sosial juga memiliki dampak besar pada kehidupan kita. Seseorang yang semula kecil seketika bisa menjadi besar, bisa menjadi terkenal, bisa menjadi kaya dengan media sosial. Tetapi bisa juga sebaliknya, yang tadinya terkenal tiba-tiba tidak, yang tadinya besar ketika tiba-tiba kecil. Maka dari itu kita haruslah menggunakan media sosial dengan baik dan beretika. Di dalam penggunaannya, memang kita diberi kebebasan dalam berkomunikasi dengan siapapun. Namun, jangan disalah artikan. Bebas bukan berarti tanpa etika. Sebaiknya, kita harus memahami etika apa saja di dalam menggunakan media sosial. Ya, ingat. Kalian harus ingat, bebas bukan berarti tanpa etika. Nah, anak-anak, bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik dan beretika? Pertama, kita harus mematuhi norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum di dalam bermedia sosial. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan hukum itu tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi juga berlaku di dunia maya atau di dalam berkomunikasi di dalam media sosial. Yang kedua, kita juga harus punya etika di dalam berkomunikasi, ya.
Pada dasarnya, pada saat melakukan komunikasi menggunakan media sosial, biasanya banyak yang melupakan etika di dalam berkomunikasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kata-kata kasar saat muncul di jejaring sosial. Itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebaiknya gunakan bahasa yang sopan dan baik juga layak di dalam jejaring sosial. Biasakanlah menggunakan bahasa yang tepat. Ya. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Alangkah baiknya kita tidak menyinggung penyebaran informasi yang mengandung. Alangkah baiknya kita tidak menyinggung, menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, suku, agama, dan ras, serta pornografi. Biasakan menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar agama. Dan juga hindari mengupload foto kekerasan dan berita kekerasan dan juga dalam bentuk lainnya. Ya. Tidak perlu kita menyebarkan ada kekerasan di mana, kamu foto, kamu upload, ya. Itu jangan sampai seperti itu. Atau mungkin dalam bentuk-bentuk yang lain, dalam bentuk film, dalam bentuk video misalnya kamu upload ke yang lain. Ingat, jangan menambah kesedihan pada keluarga korban yang menyebarkan kekerasan. Nah, mau terjadi setelah kamu menyebarkan kekerasan, justru orang tuanya ingat lagi sehingga mengalami kesedihan lagi. Jangan menambah kesedihan pada keluarganya. Cross check kebenaran berita. Saat ini kalau kita menemukan berita di media sosial atau hal inilah yang bertujuan demi menjatuhkan nama pesaing. Maksudnya di sini kadang-kadang ada orang yang sengaja ya merekayasa hasilnya sehingga menjatuhkan orang lain. Maka dari itu pengguna sosial atau pengguna media sosial dituntut agar lebih cerdas dalam menangkap informasi. Apabila kamu ingin menyebarkan berita tersebut, apabila kamu ingin menyebarkan informasi atau berita tersebut, alangkah baiknya meng-cross check dulu kebenaran berita sebelum menyebarkannya. Tanyakan dulu ini asalnya dari mana, betul apa tidak gitu. Sehingga kamu tidak akan tersandung masalah hukum. Selanjutnya, di dalam menggunakan jejaring sosial harus menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi dalam bentuk foto, tulisan, video yang itu semua milik orang lain, maka biasakan menyantumkan sumber informasi sebagai bentuk penghargaan terhadap karya orang lain. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Jaga privasi. Kebebasan dalam bermedia sosial bukan berarti semua kehidupan pribadi diumbar. Saringlah hal mana yang boleh diketahui oleh publik
dan mana yang cocok untuk dikonsumsi pribadi. Jadi kamu jangan ceritakan pribadi kamu semuanya, menuliskan di media sosial, di jejaring sosial. Kamu saring dulu, ini boleh enggak punya saya diketahui oleh orang lain, ya. Ini tidak boleh, ini rahasia saya pribadi. Ini boleh, makanya harus disaring terlebih dahulu. Juga jangan memasang identitas asli, ya. Kamu memasang identitas asli namun tidak bersifat pribadi. Fungsi utama media sosial untuk diketahui dan memudahkan orang lain menemukan kita. Tuh. Mungkin ada teman lama kamu, saudara jauh, sehingga setelah kamu menuliskan di dalam media sosial, mereka membaca dan akhirnya nyambung lagi persaudaraannya. Tidak membagikan data pribadi di media sosial. Ini untuk menghindari dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kalian tidak boleh, ya, membagikan data pribadi seperti KTP, nomor rekening, nomor telepon kepada asal orang yang tidak kamu ketahui. Juga jangan memasang foto profil. Pasanglah foto profil yang wajar tanpa hal-hal yang negatif, ya. Memasang foto profil yang wajar tanpa hal-hal yang negatif, ya, yang foto kamu, keluarga kamu, gambar bunga, gambar apa yang jelas yang tidak mengandung hal-hal yang negatif. Pastikan akun kamu memiliki proteksi keamanan yang baik. Tidak asal menambah dan menerima pertemanan, ya, yang kemungkinan membawa efek negatif. Hal ini untuk menghindari tindak kejahatan seperti penculikan dan pemerasan. Jadi jangan terlalu mudah baru kamu kenal langsung tukeran nomor HP, padahal tidak tahu orang itu siapa, di mana, ya. Juga hindari akun berisi konten negatif dan kalimat yang berisi kebencian provokatif, atau yang membawa provokatif atau sara. Maka dari itu anak-anakku semua, gunakanlah media sosial untuk mengembangkan diri. Jadikanlah media sosial sebagai media untuk bertemu dan belajar dari orang-orang yang hebat sehingga kalian menjadi hebat. Juga di dalam bermedia sosial, jauhi emosi. Jangan umbar emosi kamu di jejaring sosial. Hindari perdebatan. Jangan berdebat di media sosial karena tidak akan ada penyelesaian. Makanya di dalam bermedia sosial janganlah asal komentar, sehingga mungkin akan ada orang yang tersinggung. Nah, itu anak-anak pertemuan kita hari ini. Jadilah anak yang cerdas, pandai di dalam berjejaring sosial sehingga tidak membawa petaka buat diri sendiri dan keluargamu. Jadi, pergunakanlah media sosial sebaik mungkin dan sebijak mungkin. Terlebih lagi dalam penyebaran informasi. Biasakanlah selalu berpikir terlebih dahulu sebelum melangkah dan bertindak, agar tidak tersandung masalah hukum. Demikian anak-anak, materi kita hari ini semoga bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.